Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi, selamat menjalani hari yang baru dengan menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kembali lagi dalam morning class pada pagi hari ini bersama saya. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kita di pagi hari yang indah ini. Kita bersyukur kita masih menghirupkan udara yang segar karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Ratapan 3:22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Manusia cenderung menyukai hal-hal baru. Ketika membeli roti tawar, kita tentu memperhatikan tanggal produksi dan kadaluarsa dari roti yang dipajang. Semakin baru roti akan semakin lembut dan enak. Demikian pula dalam membeli produk lain untuk dikonsumsi, Bapak Ibu Saudara. Kita senang dengan baju baru, celana baru, sepatu baru, dan buat yang sanggup mungkin rumah baru atau mobil baru. Ada yang kerap mendekor ulang rumahnya tiap tahun, termasuk dengan cat baru agar suasananya mungkin rumahnya terasa lebih segar. Berbagai produk elektronik terus berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru yang lebih maju dan dari sebelumnya. Tren yang terus berubah, sesuatu yang baru mengganti yang lama, Bapak Ibu Saudara, yang tentunya diharapkan bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tak terasa kita sudah berada di awal tahun 2021. Bagaimana tahun 2020 bagi Bapak Ibu Saudara? Bagi saya adalah tahun yang sungguh luar biasa. Saya menyaksikan pemulihan begitu banyak orang dalam banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Berkat-berkat Tuhan tercurah secara luar biasa. Dan saya tidak hanya berbicara mengenai uang dan sejenisnya, tetapi ada keluarga yang dipulihkan. Ada sakit yang secara ajaib disembuhkan. Ada yang memperoleh rumah lebih dari apa yang mereka impikan, Bapak Ibu Saudara. Ada yang berdamai setelah sekian lama bertikai dengan yang lain dan lain-lain sebagainya. Tahun 2020 buat saya adalah tahun yang sungguh luar biasa. Mungkin ada di antara teman-teman yang merasa tahun ini bahwa tidak begitu baik, tahunnya tidak begitu baik, atau tahun malah buruk, keadaan yang buruk dengan pandemi COVID yang terjadi, penyakit-penyakit yang aneh terjadi, gempa bumi, bencana-bencana yang terjadi. Apapun yang Bapak Ibu Saudara rasakan sepanjang tahun itu, ketahuilah bahwa Tuhan senantiasa ada bersama Bapak Ibu Saudara. Dan di tahun baru 2021 ini Tuhan akan terus berjalan bersama-sama dengan saudara dan siap memberkati saudara dengan berkat-berkat yang baru. Amin. Berkat-berkat yang baru. Jika manusia senang dengan slogan fresh from the oven atau fresh from lain-lain sebagainya, Tuhan tampaknya memakai slogan yang sama. Lihat apa yang dikatakan ayat berikut, katakan Ratapan 3 ayat 22-23 katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia dan rahmat-Nya itu tidak akan pernah berhenti dicurahkan bagi kita, Bapak Ibu Saudaranya. Kasih-Nya itu yang lemah lembut dan tidak pernah gagal, selalu baru setiap pagi. Ketika Bapak Ibu Saudara bangun di pagi hari setelah menikmati nyenyaknya tidur sepanjang malam, Tuhan langsung menyapa saudara dengan sebuah berkat yang baru. Fresh from His oven. Fresh from His oven. Directly from His kingdom. Tuhan yang selalu ingin melimpahi Anda dan saudara dengan rahmat yang baru dan segar, langsung dari surganya, dari kerajaannya. Bukan sisa, bukan yang kadaluarsa, bukan yang ampas. Dia rindu untuk terus memberkati dengan segala yang terbaik yang berasal daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Dia rindu untuk terus memberkati dengan segala yang terbaik yang berasal daripadanya. Berapa banyak di antara kita yang menyadari hal ini? Apakah saudara suka menyapa Tuhan dan berterima kasih setiap bangun pagi, atau masih terfokus pada rutinitas sehari-hari sehingga melupakan Tuhan?
Kalau hanya kesibukan sehari-hari yang kita pikirkan, bukankah kesibukan kita hari ini pun berasal dari berkat-Nya juga? Tidak sedikit dari kita yang memulai pagi dengan langsung sibuk atau bahkan panik. Kita tidak sempat berdoa pagi, bahkan harus terburu-buru meloncat dan berangkat karena aktivitas-aktivitas sudah mulai menanti kita. Stres sudah dimulai bahkan ketika kita belum sepenuhnya sadar. Tidakkah sayang jika hal-hal ini sudah mengganggu kita sehingga tidak lagi merasakan berkat Tuhan, hadirat Tuhan yang baru setiap pagi, Bapak Ibu Saudara. Seperti apa yang sudah kita baca pada ayat yang di atas tadi, ada rahmat-Nya tercurah turun di saat kita hendak memulai sebuah hari yang baru. No matter what, no matter how, He will provide it all for us with all His love. Seperti itulah indahnya hidup bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia akan menyediakan semuanya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti itu indahnya hidup bersamanya. Begitu kita bangun, ada rahmat Tuhan yang langsung menyapa kita. Jika saudara lelah tadi malam, Bapak Ibu capek seharian, kemarin satu harian, Bapak Ibu Saudara tegas pagi ini, saudara segar dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, bukan gairah baru dan tentu saja berkat yang baru, Bapak Ibu Saudara. Bukan sisa kemarin, bukan belum sampai, tetapi sesuatu yang baru yang selalu Tuhan berikan kepada kita setiap pagi. Bukankah itu terdengar sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara? Sangat luar biasa. Jika ingin tahu, Mazmur 103 bisa Bapak Ibu Saudara pakai untuk mengintip segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang dijanjikan dan disediakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dia menjanjikan pengampunan dosa di ayat yang ketiga. Dia menjanji kesembuhan, penebusan, penobatan dengan mahkota kasih setia dan rahmat. Pemenuhan kebutuhan kita dengan hal-hal yang baik, sehingga kita awet muda seperti burung Raja Wali, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyediakan keadilan dan hukum bagi orang yang tertindas. Dia ingin mendekatkan kita, memerdekakan kita, menyatakan rencananya atau jalan-jalannya bagi kita, menyatakan dirinya sebagai penyayang, pengasih, panjang sabar, dan punya kasih setia yang berlimpah-limpah, dan sebagainya. Baru dari satu penggalan dalam Alkitab saja, kita sudah melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang disiapkan bagi kita setiap hari. Ini baru secuil, Bapak Ibu Saudara, dari begitu banyak ayat menyatakan kebaikannya. Semua itu dijanjikan hadir bagi diri kita dalam keadaan baru setiap pagi. Di tahun yang baru banyak yang akan membuat tekad tahun yang baru. Ada yang bertekad untuk menguruskan badan, lebih banyak berolahraga, berhenti merokok, dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sehat. Banyak orang Kristen yang bertekad untuk lebih banyak berdoa, untuk membaca Alkitab setiap hari, dan untuk lebih teratur ke gereja. Tetapi seringkali, Bapak Ibu Saudara, kita gagal untuk menepati apa yang telah menjadi tekad kita di awal tahun. Mengapa? Alasan satu-satunya adalah karena kita tidak ada kekuatan untuk menggenapinya. Bertekad untuk memulai suatu kebiasaan yang baik atau menghentikan kebiasaan yang buruk tidak akan berhasil, melainkan ketika kita mempunyai motivasi yang pantas. Contohnya, jika Bapak Ibu Saudara mau setiap hari membaca Alkitab, apakah itu untuk memuliakan Allah dan untuk bertumbuh secara spiritual, atau karena saudara mendengar bahwa itu hal yang baik untuk dilakukan? Mengapa saudara menguruskan badan? Mengapa saudara harus menguruskan badan? Apakah untuk memuliakan Allah lewat tubuh saudara, atau untuk kecantikan, atau untuk memuliakan diri saudara sendiri? Yohanes 5 ayat 15, Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayat di Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, memberitahu kita
Dia memberitahu kita bahwa segala dapat aku lakukan lewat Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tekad saudara bisa berhasil hanya jika Allah menjadi fokusnya dan saudara berkomitmen total untuk melakukannya. Karena jika memang kehendak Allah untuk sesuatu yang digenapi, Ia akan membantu saudara untuk menggenapinya, Bapak Ibu Saudara. Sekiranya tekad kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan, kita tidak akan pernah menerima pertolongan Tuhan di dalam melakukannya. Jadi sebagai orang Kristen, tekad tahun baru apa yang harus kita buat? Di sini saya akan memberikan beberapa saran bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan untuk hikmat. Yakobus 1 ayat 5 katakan untuk melihat apakah ada yang Allah mau saudara lakukan di tahun yang baru. Yang kedua, berdoalah untuk hikmat agar saudara mengetahui bagaimana menggenapi goal atau tujuan yang telah Allah berikan. Yang ketiga, mengandalkan pada kekuatan Tuhan untuk membantu saudara. Yang keempat, carilah teman di mana saudara bisa men-sharingkan goal, tujuan saudara dan yang akan menolong dan mendorong saudara. Yang kelima, jangan putus asa dengan kegagalan sewaktu-waktu, Bapak Ibu Saudara, melainkan biarlah kegagalan itu menjadi motivasi saudara untuk melangkah lebih jauh lagi. Yang keenam, janganlah menjadi sombong atau bermegah diri, tetapi berikanlah kemuliaan bagi Allah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang, seperti cahaya, dan hakmu seperti siang. Tidak kira apakah pengalaman kita di tahun yang lalu itu baik atau buruk, lupakanlah semuanya itu, karena semuanya itu sudah lewat, Bapak Ibu Saudara. Kegagalan di masa lampau tidak mestinya mempengaruhi kita di saat yang sekarang ini. Kemarin sudah berlalu, tahun 2020 sudah berlalu, keadaan yang buruk sudah berlalu. Yang ada hanyalah hari ini, dan kita belum tentu ada hari esok, Bapak Ibu Saudara. Karena itu apapun yang kita perbuat, yang saudara perbuat, yang Bapak Ibu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, kata firman Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang penting adalah melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini rahasia mengapa Paulus meninggalkan suatu jejak yang begitu besar bagi dunia, meninggalkan dampak yang besar bagi dunia. Ia tidak memandang ke belakang dan terus memandang ke depan. Ia tidak pernah dibelenggu oleh masa lampaunya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari mulailah tahun yang baru ini, awal tahun ini, di bulan Januari ini, dengan mengandalkan Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan dan memulailah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa kami yang baik, yang ada dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kalau tahun ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk melangkah kembali. Dan biarlah Tuhan Engkau pimpin kami di awal tahun ini Tuhan, untuk melangkah ke tahun ke depan Bapa. Pimpin kami, tuntun kami, dan biarlah kami terus berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat, pengertian atas rencana-rencana-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. God bless. Stay safe.